Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 5E akan menjelaskan tentang Microsoft Word. Sebelum masuk ke dalam materi Microsoft Word, kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama dari saya dulu. Nah, perkenalkan, nama saya Asrullah. Saya Ahmad Zaki. Saya Wahyu Rawari. Saya Nandini Nurhati. Saya Feli Valentin. Baik, langsung saja kami akan menjelaskan tentang Microsoft Word. Sebelum kita masuk ke sesi tutorial, saya akan menjelaskan sedikit tentang Microsoft Word. Jadi, Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata yang banyak digunakan untuk membuat dokumen seperti laporan dan artikel. Aplikasi ini memiliki berbagai fitur yang mempermudah pengolahan teks. Salah satunya terletak pada tab menu Home, Group Font, yang ini. Ya. Terus, sebelum itu kami akan menjelaskan sedikit tentang tab dan ribbon. Tab mana tab menu pada Microsoft Word adalah bar yang terdapat pada bagian atas ribbon yang mencakup beberapa menu seperti Home, Insert, Draw, Design, Layout, Reference, My Links, Review, View, dan lain-lain. Tapi yang kami akan bahas adalah di sekitaran tab menu Home yang berisi ikon untuk mengatur format teks seperti font, paragraf, dan gaya. Selain itu, terdapat ikon untuk menyalin, memotong, dan menempel teks. Jadi di sini saya akan kasih tutorial yang di bagian font style. Jadi fungsi font style ini adalah untuk mengubah jenis huruf. Misalnya ini kan ada bermacam-macam jenis huruf ini. Yang biasa kita pakai yang secara umum itu ini Times New Roman. Dan juga kita bisa mengatur font size-nya. Oke, langsung saja kita ketik di sini misalnya meja. Nah, di sini kita bisa mengubah font style sesuka hati kita. Misalnya saya kasih contoh ini, Band Script. Ini akan merubah font style-nya. Bisa mengubah Castellar, bisa mengubah Algerian sesuka hati kita. Terus kita bisa memperbesar atau untuk mengatur ukuran hurufnya. Mau berapa besar ukurannya? Bisa 20, bisa 12, dan seterusnya. Oke, sekian tutorial dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan ke teman-teman yang lain. Saya akan menjelaskan fungsi bold. Bold adalah membuat teks menjadi tebal. Contohnya seperti ini. Sekolah. Selanjutnya, fungsi italic. Tombolnya sebelah bold. Ini adalah contoh italic. Selanjutnya, fungsi underline untuk menambahkan garis bawah pada teks. Ya, seperti ini ya, underline. Selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi increase font size dan decrease font size. Jadi, increase font size ini berfungsi untuk memperbesar ukuran font secara bertahap. Saya akan memberikan contoh, misalnya saya menulis aplikasi komputer. Oke, sebelumnya kita blok dulu kalimatnya, kemudian kita tekan icon ini.
Nah, jadi dia akan memperbesar secara otomatis dan bertahap. Nah, kalau misalkan fungsi kita mau mengecilkannya, kita gunakan fungsi decrease font size. Nah, jadi fungsinya itu untuk memperkecil ukuran font secara bertahap. Nah, ini dia. Jadi, fontnya ini akan mengecil secara bertahap. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan kedua fungsi yang ada pada menu Home, yaitu pertama fungsi text highlight color dan yang kedua font color. Jadi fungsi text highlight color itu untuk memberikan latar belakang warna pada teks. Jadi langsung saja kita pada contohnya, kita ketik contoh teksnya kelas 5E, kemudian kita blok teksnya, dan kita ke menu text highlight color, kita pilih warna ungu, dan dia akan otomatis memberikan latar belakang warna ungu pada teks tersebut. Yang contoh kedua, kita ketik lagi teksnya kelas 5E, kemudian kita blok, dan kita pilih menu font color. Kita pilih warnanya, kita di sini pilih warna ungu biru, dan otomatis dia akan merubah warna pada huruf tersebut. Selanjutnya kita masuk ke teks, efek, dan tipografi, di mana dalam toolbar ini memberikan efek khusus pada teks seperti shadow, reflection, dan glow, outline, lecture, dan gaya tipografi lainnya. Langsung saya contohkan saja, di mana contohnya ini saya tulis seperti yang ada di Word. Selanjutnya di blok. Lalu kita klik tanda ini. Kita bisa memilih yang mana. Misalnya kita mau mengubahnya ke warna biru, langsung berubah dia. Selanjutnya ada fitur-fitur lainnya lagi, seperti kita memberikan shadow, yaitu bayangan, reflection, seperti pantulan, glow, seperti cahaya, dan lain-lain. Langsung saya contohkan saja, yang shadow, kita bisa memilih yang agak seperti ini, right? Dia nanti kan nampak agak kabur. Lalu kita cari yang lain lagi, reflection, ada banyak variasi di sini. Kita pilih yang ini, jadi ada bayangan. Lalu ada glow, ada juga beberapa variasi dan variasi lainnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri, terima kasih.